Tapi menarik ketika Leon tadi mengatakan bahwa kamu membuat podcast ini dan juga kamu memberikan kritik gitu. Satu yang saya tangkap dari kamu kenapa kamu membuat podcast gitu. Satu, kamu ingin memberikan edukasi, memberikan impact dan bukan hanya sekedar untuk cuan. Terus kedua, kamu bicara soal Danantara, kamu memberikan kritik kan sebenarnya. Dan kamu ekspektasinya akan ditekan tapi ternyata enggak. Jadi artinya kamu melihat ini harus banyak anak muda juga harus berani speak up. Pasti sih, pasti kayak gitu. Dan jangan justru pesimis. Utarakan apa yang menjadi tetap Harapan punya ya? harapan, tetap punya kritisisme. Anak muda harus stand up and raise the voice. Betul, maksudnya saya ngomong kayak gini juga tentang korupsi segala macam, itu kan juga dengan sebuah harapan. Sebuah harapan bahwa ini akan jadi membaik gitu kan. Dan saya ngelihat ini sama seperti dulu Amerika tahun 1930. Dulu mereka punya kasus korupsi juga tinggi, premanisme itu sangat luar biasa banyak dan mereka bisa melewati itu. Dan saya berharap pemerintahan sekarang itu bisa benar-benar menjalankan apa yang dijanjikan untuk mengurangi sisi korupsi. Ini kan dari sisi pemerintah gitu kan. Karena menurut saya tadi kan kalau misalnya kita menjalankan bisnis atau kita di dunia profesional lah, kita itu cuman perlu menjalankan dua hal. Pertama, kita identifikasi masalahnya apa, lalu nomor dua, kita menemukan solusinya terhadap problem yang kita sudah identifikasi. Masalah di Indonesia itu menurut saya udah nggak perlu diidentifikasi lagi, masalahnya udah jelas dari segi ease of doing business, dari segi korupsi, ya kan, itu adalah hal-hal yang kita harus solve gitu. Jadi tinggal masalah implementasinya aja. Itu yang dari sisi pemerintah. Jadi dua-duanya have a role to play. Kalau misalnya dari sisi masyarakat, anak-anak mudanya ini udah pada pesimis, ya it does not benefit juga, you nggak ada untungnya gitu kalau misalnya pesimis. Jadi mendingan you optimis saja, soalnya jadinya kita bisa mikir secara clear, kita fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan kita bisa fokus dengan apa yang dalam kontrolnya kita. Ya di luar dari itu, ya itu di luar dari kontrolnya kita. Tadi kamu misalnya sekarang banyak orang beralih ke dunia digital, membuat podcast rame-rame gitu, terus kemudian ya bagaimanapun juga digital dan sosial media salah satu sebagai cara untuk mendapatkan cuan. Tapi menurutmu apa yang harus dipegang oleh anak muda? Integritasnya sih. Soalnya yang namanya media sosial itu sangat-sangat powerful dan itu tuh double edged sword ya, itu pedang bermata dua gitu. Kalau misalnya kita salah gunakan bisa 100.000 orang yang nyemplung gitu kan. Kayak misalnya kemarin kita dipertontonkan ada yang menggunakan itu sebagai extortion gitu. Review makanan, makanannya itu dibilangnya apa, ternyata bukan. Tapi kan jadi potensi cuannya itu emang sangat besar kalau misalnya disalahgunakan gitu. Jadi makanya saya kurang percaya dengan kata-kata di mana orang kaya itu tuh pasti lebih pintar. Soalnya banyak koruptor atau banyak pencuri juga bisa jadi kaya kok gitu dengan cara yang nggak benar gitu. Nah, jadi integritas harus dijaga. Soalnya saya juga percaya kalau misalnya orang-orang yang misalnya sekarang dalam praktik korupsi gitu ya. Misalnya mereka lagi mencari shortcut. Mau di perkontenan atau mau di usaha. Ujung-ujungnya beresiko sangat besar. Itu ada time ticking bomnya. Kalau misalnya dia udah nggak ada yang jaga regimenya, dia bisa meledak. Atau kalau misalnya podcast, kalau misalnya sampai kelihatan realitanya apa, meledak juga gitu jadinya. Jadi harus sangat dijaga sih, hati-hati ya. Dan terutama kalau misalnya di finance lah, itu jauh lebih sensitif lagi karena itu melibatkan uang. Jadi integrity? Integrity, pasti. Saya rasa kalau misalnya tanpa integrity, saya nggak akan bisa take off sekarang sih. Kalau misalnya saya terus mengambil, kalau misalnya saya bisa diatur, Leon nanti kamu ngomongnya kayak gini ya. Saya ambil SOW itu mungkin salah satunya yang nggak pernah mau dikasih SOW gitu. Jadi kalau misalnya saya dibayar orang, itu tuh biasanya gara-gara sebelum dia bayar saya udah menggunakan aplikasi tersebut. Saya udah pakai, saya udah percaya gitu. Jadi saya memang pengguna juga. Jadi kalau misalnya sampai amit-amit aplikasi ini nyungsep juga, saya ikutan nyungsep porto saya di situ gitu kan. Tapi saya juga nggak gitu mau disetir itu, nanti ngomong kayak gini ya, ngomong kayak gitu ya. Karena integritas itu yang harus paling dijaga. Wow.